Halo, halo. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Bertemu kembali dengan Ibu Rizky. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan terbagi beberapa macam, seperti mencangkok, menyetek, mengenten, okulasi, dan merunduk. Pertama, kita akan belajar tentang mencangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti jambu biji, jambu air, rambutan, mangga, dan masih banyak lagi. Lalu, apa ya kelebihan mencangkok? Yang pertama adalah sifat tanaman baru yang dihasilkan dari mencangkok sama persis dengan sifat induknya. Kedua, tanaman hasil cangkok lebih cepat berbuah daripada tanaman dari biji. Yang ketiga, tingkat keberhasilannya tinggi. Lalu, apa ya kekurangan mencangkok? Yang pertama adalah sistem perakaran tanaman dari cangkok tidak kuat sehingga lebih mudah tumbang. Yang kedua, tanaman hasil cangkok didapatkan dengan cara merusak tanaman induk. Dan yang ketiga, hanya bisa dilakukan pada tanaman dikotil dengan batang berkambium. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah menyetek. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Contoh stek daun adalah cocor bebek. Sedangkan stek batang contohnya pohon singkong dan pohon tebu. Dan stek tangkai contohnya mawar. Lalu, apa ya kelebihan stek? Yang pertama, tak terkendala musim atau waktu. Kedua, individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Ketiga, bisa memperbanyak secara kontinu. Lalu, apa ya kekurangan stek? Ya, kekurangannya adalah lebih rumit dibandingkan dengan biji dan perakaran lebih lemah dibandingkan biji. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah mengenten atau menyambung, bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi, seperti tomat dan juga terong. Lalu, apa ya kelebihan menyambung? Yang pertama, tanaman dapat berproduksi lebat cepat. Kedua, hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Dan yang ketiga, memperoleh tanaman yang kuat. Dan apa saja kekurangan menyambung? Yang pertama, terkadang ada hasil okulasi yang kurang normal. Yang kedua, belum tentu keserasian antara batang bawah dengan batang atas setelah menyatu. Dan yang ketiga, perlu uji coba yang banyak. Dan yang terakhir, menempel atau okulasi, yaitu menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tanaman yang akan ditempel harus yang kuat. Menempel bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifatnya. Contohnya adalah mawar. Lalu apa ya kelebihan menempel? Kelebihannya adalah hasil produksi sesuai yang diinginkan. Contohnya, okulasi rambutan yang berbuah banyak tapi rasa kurang manis dengan rambutan yang berbuah manis
sehingga menghasilkan rambutan yang berbuah banyak dengan rasa yang manis. Lalu, apa ya kekurangannya? Kekurangannya adalah terkadang tidak ada kecocokan antara mata tunas yang ditempel dengan tanaman penerima sehingga tidak tumbuh. Baik, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.